Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Maria Ulfa di podcast Kemenak Salatiga. Pada kesempatan kali ini hadir dari Batu, Kota Batu, Pak J. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Allah. Ke Salatiga ini udah berapa kali Pak? Atau mungkin baru kali ini ke Salatiga? Saya kalau khusus ke Kemenak Salatiga masih baru kali ini. Kalau yang ke wilayah Jawa Tengah sudah sering. Seringnya kemana itu Pak? Sering ke Jogja, kemudian ke Semarang, dan di wilayah yang lainnya. Studi tiru juga Pak? Ya, ada silaturahmi, kemudian ada acara semidinas, acara keluarga dan sebagainya. Terus ini gini Pak, ke Salatiga ini tentunya kan kemarin dengar-dengar informasi. Nah, itu kira-kira dapat informasi dari mana? Dari media massa, dari YouTube, dari kawan-kawan. Di Jawa Timur itu kan ada beberapa kantor Kemenak. Jadi ada sebagian yang menyampaikan kepada kami bahwa kalau ingin bahwa di Batu itu terkait dengan ZI itu lebih bagus, maka belajarlah ke Kemenak Kota Salatiga. Maka hari ini kami bersama teman-teman ke sini dalam rangka itu. Pertama kali yang menjadi ketertarikan dengan Salatiga itu sebenarnya apa? Ya karena prestasi tadi, terkait prestasi ZI. Berarti sebelumnya ini buka-buka itu ya Pak, kanal YouTube Kemenak Salatiga. Siap, jadi yang buka-buka tentu teman-teman. Kami selaku bapak, selaku pimpinan, melalui anak-anak itu, teman-teman, Pak, ke Salatiga. Oh, apa Salatiga itu? Ya ada yang perlu kita tiru. Makanya hari ini judulnya kan studi tiru, belajar meniru yang baik-baik. Dan alhamdulillah tadi disampaikan, insya Allah semuanya baik dan patut untuk ditiru. Kami terapkan di Kemenak Kota Batu. Tadi pas datang pertama kali ini Pak di Kemenak ini sempat gimana gitu Pak? Loh ini ternyata Salatiga dulunya kayak gini, itu sempat terbesit nggak seperti itu? Kalau terbesitnya itu ya tidak. Tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa Kemenak itu rata-rata kantornya ya masih di bawah kementerian atau lembaga yang lain. Akan tapi ada beberapa kantor yang sudah bagus karena ada bangunan menggunakan sistem SPSN itu. Madrasah, kantor, kemudian justru gedung perguruan tinggi, ternyata kita bisa bagus dan justru lebih baik daripada gedung yang lain. Kalau kondisi di Kementerian Agama Kota Batu sendiri, apakah juga sudah lebih representatif atau seperti? Kalau di Batu secara geografis, tinjauan dari segi penduduk, jumlah kecamatan itu kantor sudah cukup. Artinya representatif kalau dikaitkan dengan logika jumlah penduduk tempat itu. Di Batu itu hanya 3 kecamatan. Oh, 3 kecamatan. Dan kemudian ASN-nya sejumlah 140. Satkernya itu masih 2. Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri, yang ini tahun ini usul Madrasah Aliyah Negeri lagi dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Insyaallah proses dan mudah-mudahan doakan dari jauh dari Salatiga, Jawa Timur tambah. Untuk layanan haji juga sudah ada PLHUT. Tahun ini gedungnya akan dibangun. Tahun 2022 ini kantor Kemenak Batu mendapat bantuan berupa gedung, yakni PLHUT itu. Insya Allah ini tahun 2022 ini akan selesai. Jadi berarti sudah mulai pembangunan? Sudah proses. Oh, sudah proses. Okay. Sudah proses dan mulai Januari. Pengajuannya 2019? Kalau pengajuannya sudah lama, Pak. Ingin sudah lama. Tapi dikabulkan tahun ini. Masih satu komplek atau udah beda tempat? PLHTU itu kan, PLHT kan harus pisah dengan kantor kedinasan. Jadi satu tempat cuma pisah gedungnya. Oh, berarti nggak dempet. Nggak dempet gitu ya. Selama ini Pak, kendala yang dihadapi dari Kementerian Agama Kota Batu untuk dari sisi SDM, dari sarana prasarana itu seperti apa dalam rangka menyiapkan tim TPN? Nah, ya kalau kita itu idealis ya memang kurang. Tapi itu tadi Mbak, dari segi
Batu yang hanya sekian itu, tidak seperti hanya misalnya sebuah kabupaten yang banyak wilayahnya, banyak kecamatan itu tidak terlalu kurang banyak. Ya kurang itu mesti ya sedikit, 1-2 itu biasa. Terus ini Pak, perjalanan ini kembali nih Pak ke flashback ini Pak, perjalanan Bapak ini sampai dengan saat ini memimpin Kementerian Agama Kota Batu ini, mungkin ada kisah-kisah menarik nih Pak sampai dengan saat ini. Iya, saya cerita begini terkait dengan profesi saya ini ya. Jadi saya di Batu itu sebelum kepala ini menjadi kepala sub bagian usaha. Berangkat saya itu dari daerah lain. Saya itu jadi pejabat di Kota Batu, bukan orang dari Kota Batu, tapi dari daerah sekitarnya, yaitu Kalau di asli dari mana Pak? Kabupaten Batu. Saya sih juga dari Jawa Timur juga. Kemudian setelah jadi Kasubag TU, diberi amanah untuk menjadi kepala kantor. Jadi ketika ZI ini berjalan, kami sudah bersama teman-teman itu. Sekarang diberi amanah ya ganti ke kepala sub bagian usaha yang untuk bertanggung jawab sebagai ketuanya itu, ketua timnya. Masuk pilot projectnya di 2022 ini. Insya Allah ya, kemarin disampaikan itu bahwa Kota Batu termasuk urutan nomor 5 itu. Nomor 5. Dari 59 satker di seluruh Indonesia. Selamat nanti Pak. Matur suwun. Doanya Mbak. Berjuang. Cik iso koyo ini, koyo Salatiga ini. Berarti langkah ke depan nih Pak gimana untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK ini khususnya di Satker Bapak? Saya itu yang paling jadi pikiran begini Mbak. Tadi disampaikan bahwa di Kemenak Kota Batu itu kan tahun ini ada bangunan gedung tadi. Itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya adalah bahwa kalau sebelum dibongkar, dibangun, teman-teman kan bisa satu komplek dan mudah untuk berkoordinasi. Tapi ketika itu mulai dibangun, kok pas bahwa tahun ini bangunan kantor mulai, kemudian ZI-nya juga itu ya, yang menjadi pikiran. Ini berarti sudah ada revitalisasi itu ya Pak, usulan itu? Insya Allah mulai. Sudah. Berarti prasarananya juga sudah siap, tinggal membangun. Insya Allah siap. Tadi, SDM-nya juga sudah siap. Apa sih yang menjadi spesial Pak di Kota Batu ini? Yang terakhir dengan pelayanan Pak. Ya. Di Batu dulu begini Pak. Jadi untuk di wilayah Jawa Timur yang awal atau pertama kali melakukan PTSP ya Kemenak Kota Batu itu. Kami belajar dari Kanwil DIY. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi. Dan alhamdulillah berjalan bagus. Nah, bisa dikunjungi seperti Mbak ini. Kalau Mbak ini terkait dengan ZI, kami dulu di Batu adalah terkait dengan PTSP. Bukan hanya di wilayah Jawa Timur yang berkunjung dari luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu datang ke sana. Makanya dulu Batu itu di tingkat Jawa Timur ya termasuk kantor kecil tapi punya prestasi PTSP itu. Nah, itu pemekaran atau gimana sih Pak? Kalau Kota Batu itu yang sering kita dengar kan Batu itu bagian dari Malang. Ya, dulu Kabupaten Malang ya, kemudian ada Kota Malang dan Batu itu adalah merupakan bagian salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Malang tersebut. Karena orang-orang Batu itu ingin bahwa di Batu itu dari segi misalnya kalau berdiri sebuah daerah memenuhi syarat maka mengusulkan diawali dengan usulan tokoh-tokoh, kemudian ternyata dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, maka menjadilah namanya Kota Batu itu. Tahun berapa itu Pak? Jadi sudah 21 tahun yang lalu. Itu terkenal juga yang menghasilkan artis-artis itu Pak ya? Ya ada siapa itu yang di Perjuangan, Krisdayanti, kemudian sekretaris PKB itu juga dari Batu juga, dan masih banyak lagi. Kalau Batu terkenal itu ada penembak yang pernah jadi buat bom itu. Berarti selain terkenal artis juga terkenal. Kalau Batu ya, mohon maaf itu
bapak-bapak yang dari pusat, Kemenak pusat, kalau mengadakan kegiatan rapat apapun itu biasa sering dibantu. Dan kami bisa membantu mencarikan hotel, tempat dan sebagainya. Makanya kalau wilayah Jawa Timur, jujukannya memang ke Batu itu. Di sana untuk kegiatan apapun itu insya Allah memenuhi syarat, baik tingkat nasional maupun internasional, karena baik daerah maupun nasional. Karena cukup untuk menginap itu. Ya, satu sisi itu ya Pak, plusnya ya Pak ya, dekat dengan destinasi wisata dan banyak juga tokoh-tokoh yang lahir dari situ ya Pak. Kalau wisata itu insya Allah sekarang sudah ada hampir 60 titik wisata. Jadi kalau hari Sabtu itu khusus yang di Kota Batu? Iya, jadi Kota Batu itu hanya 3 kecamatan. Kalau sudah mulai hari Jumat itu sudah macet, berdatangan orang yang dari luar, karena di Batu itu banyak perumahan-perumahan, villa-villa yang memiliki bukan orang Batu tapi orang Surabaya, orang Sidoarjo, orang di situ hanya tidur, menikmati keindahan alamnya. Kapan ini Pak kami diundang Pak mulai di sana? Kalau saya pulang mau kalau bareng-bareng. Apa ingin naik bis atau ingin bareng saya kendaraan mau? Nanti saya kembalikan ke sini lagi. Ya gitu Pak, terima kasih, ini perbincangan yang menarik, tapi mungkin bisa disambung di lain waktu karena kami juga harus melanjutkan aktivitas berikutnya gitu, Pak. Ya, terima kasih ya Pak, sama-sama sama kami. Terima kasih nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Poksa, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Turmudi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Jumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.